Di tengah hutan lebat belis, tersembunyi reruntuhan kuno yang membisikkan kisah tentang sebuah peradaban megah yang hilang ditelan waktu. Ini adalah dunia suku Maya, sebuah nama yang identik dengan misteri, pengetahuan, dan kejatuhan yang dramatis. Selama berabad-abad, keheningan menyelimuti kota-kota batu mereka, menciptakan atmosfer misterius yang memikat para petualang dan sejarawan. Mari kita telusuri jejak mereka, membuka kembali peta peradaban yang terlupakan, dan mencoba memecahkan teka-teki terbesar mereka. Mengapa peradaban Maya runtuh? Dari situs megah seperti Karakol hingga Shunan Tunich yang menjulang tinggi, piramida-piramida Maya berdiri sebagai monumen kejeniusan arsitektur dan pemahaman kosmik mereka. Orang Maya bukan sekadar pembangun ulung, mereka adalah astronom brilian yang menciptakan kalender dengan presisi luar biasa. Mereka memetakan bintang, memprediksi gerhana, dan mengatur seluruh kehidupan mereka di sekitar siklus langit dan bumi. Di bawah bayang-bayang piramida, kehidupan masyarakat berdenyut kencang. Pasar-pasar tradisional ramai dengan pedagang, sementara sistem sosial yang kompleks mengatur setiap aspek, mulai dari petani yang bekerja di ladang, hingga para pendeta dan raja yang tinggal di pusat kota. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Hutan menyediakan makanan dan obat-obatan, sementara ladang jagung adalah tulang punggung peradaban. Ketergantungan inilah yang pada akhirnya menjadi kelemahan mereka. Memasuki akhir abad klasik, sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, sesuatu mulai berubah secara drastis. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari bangsa Maya kuno? Jauh dari citra reruntuhan yang sunyi, kota-kota mereka adalah pusat kehidupan yang ramai. Pagi hari dimulai dengan para petani yang bekerja di ladang jagung, kacang, dan labu, makanan pokok yang menopang peradaban mereka. Sementara itu, di pasar-pasar yang sibuk, para pedagang dari berbagai kota bertemu. Mereka tidak hanya menukar hasil panen, tetapi juga barang-barang mewah seperti batu giok, bulu burung quetzal yang berwarna-warni, obsidian untuk peralatan tajam, dan biji kakao yang bahkan digunakan sebagai mata uang. Jaringan perdagangan ini sangat luas, menghubungkan kota-kota besar seperti Tikal dan Calakmul dengan wilayah pesisir dan dataran tinggi, menciptakan pertukaran barang dan ide yang dinamis. Kecanggihan bangsa Maya tidak berhenti di situ. Mereka adalah seniman yang luar biasa. Lihat saja patung-patung batu rumit yang menggambarkan para penguasa dan dewa, atau keramik polikrom yang dilukis dengan adegan mitologis dan kehidupan istana. Dinding kuil dan istana dihiasi dengan lukisan dinding berwarna cerah yang menceritakan kisah kemenangan perang dan ritual suci. Namun, mungkin warisan terbesar mereka adalah sistem tulisan hieroglif yang canggih, satu-satunya sistem tulisan yang berkembang sepenuhnya di benua Amerika pra-Columbus. Dengan ratusan simbol unik, mereka mencatat sejarah dinasti mereka, ritual keagamaan yang kompleks, dan pengetahuan astronomi yang sangat akurat. Berkat tulisan inilah kita bisa mendengar suara bangsa Maya, memahami dunia mereka, dan mengagumi pencapaian luar biasa mereka hingga hari ini. Langit yang biasanya menurunkan hujan berkah kini terdiam. Pergeseran iklim memicu kekeringan hebat yang berlangsung selama puluhan tahun. Ladang-ladang yang subur mengering, menyebabkan gagal panen yang parah dan memicu kelaparan massal di seluruh wilayah Maya. Ketika perut kosong dan harapan menipis, ketegangan sosial pun meledak. Konflik internal untuk memperebutkan sumber daya yang semakin langka tak terhindarkan. Perebutan kekuasaan antar elit bangsawan memicu perang brutal antar kota-kota yang dulunya bertetangga. Kepercayaan pada para penguasa dan pendeta yang dianggap mampu berkomunikasi dengan para dewa mulai runtuh. Bagaimana mungkin para pemimpin ini begitu berkuasa jika mereka tidak bisa mendatangkan hujan? Struktur sosial yang telah menopang peradaban selama berabad-abad mulai retak dan hancur. Satu persatu, kota-kota besar yang megah itu mulai kosong. Penduduknya melarikan diri, mencari air, makanan, dan keselamatan di tempat lain. Atau mungkin simplemente menyerah pada keputusasaan. Tak lama, hutan yang selalu menunggu di tepi peradaban
mulai merayap masuk dan mengambil alih kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Bangunan-bangunan batu yang kokoh ditelan oleh akar-akar pohon raksasa, dan alun-alun yang dulu ramai kini sunyi senyap. Misteri kejatuhan peradaban Maya pun lahir, memicu berbagai mitos dan legenda, dari cerita tentang kutukan para dewa hingga teori migrasi massal ke negeri yang tak dikenal. Untuk mengungkap kebenaran, para arkeolog seperti Dr. Juanita Cruz mendedikasikan hidup mereka untuk menggali bukti-bukti di reruntuhan kuno. Namun, semakin banyak yang mereka temukan, semakin kompleks ceritanya. Ini bukan hanya tentang kekeringan. Teori konspirasi modern yang didukung oleh beberapa bukti arkeologis menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. Para elit penguasa diduga menguasai sumber daya vital seperti waduk air dan lumbung makanan, menciptakan ketimpangan sosial yang ekstrim. Ketika krisis melanda, mereka mungkin memprioritaskan diri mereka sendiri, membiarkan rakyat jelata menderita. Kekacauan masyarakat pun tak terhindarkan, memicu pemberontakan dari bawah yang menghancurkan tatanan yang ada. Di tengah keputusasaan, sisi gelap dari peradaban Maya yang maju secara teknologi dan spiritual mulai muncul. Spiritualisme yang tadinya menjadi sumber kekuatan berubah menjadi ketakutan kolektif. Dalam upaya putus asa untuk menenangkan para dewa yang murka, terutama dewa hujan, mereka mengambil keputusan ekstrim. Ritual pengorbanan menjadi semakin sering dan brutal. Penemuan sisa-sisa pengorbanan manusia dalam jumlah besar di sumur-sumur suci atau cenote menjadi bukti mengejutkan dari tingkat keputusasaan mereka. Mereka percaya bahwa darah adalah persembahan paling berharga untuk membujuk para dewa agar menurunkan hujan kembali. Namun, hujan tak kunjung datang dan pengorbanan itu sia-sia, hanya mempercepat kehancuran kota dari dalam. Setelah keruntuhan total, yang tersisa hanyalah keheningan. Kota-kota batu yang ditinggalkan menjadi saksi bisu dari sebuah peradaban yang pernah begitu gemilang. Kisah keruntuhan Maya bukanlah sekadar catatan sejarah kuno. Ini adalah pelajaran abadi tentang kerapuhan sebuah peradaban, secanggih apapun itu. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa ketidakseimbangan ekologis, ketimpangan sosial, dan kepemimpinan yang gagal dapat menghancurkan fondasi masyarakat manapun. Saat kita menatap masa depan kita sendiri dengan tantangan perubahan iklim dan konflik sumber daya yang kita hadapi, kisah peradaban Maya menjadi sebuah cermin refleksi yang kuat. Akankah kita belajar dari kesalahan masa lalu mereka, atau akankah kita mengulangi tragedi yang sama? Misteri Maya mungkin telah terkubur selama 1000 tahun, tetapi pesannya relevan untuk kita hari ini. Oke, na di podcast Mei telah tumesipani perjalanan ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan mengungkap lebih banyak misteri dari seluruh dunia. Sampai jumpa.